Kemudian Islam datang, Islam yang santun ini dibawa oleh orang-orang yang santun dengan cara yang santun, sementara sasarannya adalah orang yang santun pula. Ini lahirlah Islam Nusantara. Sehingga ada kitab yang namanya I'jazul Quran, karangannya orang Timur Tengah. Kitab itu mengatakan di antara mukjizat Al-Quran yang tidak langsung adalah Islamnya bangsa Indonesia. Kenapa dikatakan begitu? Karena tidak satu tetes pun darah mengalir dalam rangka dakwah Islamiyah di negara ini. Tidak ada. Nah, ini mirip dengan Islamnya orang Tartar dan Mongol. Di saat-saat negara-negara Islam sudah tidak memiliki apa-apa karena sudah porak-poranda dihabiskan oleh tentara Mongol, tiba-tiba cucu mereka masuk Islam berbondong-bondong. Bukan menggunakan senjata, akan tetapi adalah pendekatan tasawuf dari murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Mirip dengan itu. Jadi yang pertama terkait dengan dengan asalibud dakwah itu. Barangkali ini diakui dunia ini. Yang kedua menyangkut dengan dhonniyatus syariah. Dhonniyatus syariah. Tapi ini tidak banyak terjadi. Yang banyak terjadi adalah at-tatbiqul amali di syariah. Penerapan. Kadang-kadang aturan hukumnya sudah jelas, tapi penerapannya di tengah-tengah masyarakat tidak sama. Seperti misalnya salah satu contohnya misalnya walimatul ursi. Walimatul ursi dikatakan di kitab-kitab adalah ta'amun yuttakhadhu di hadisi seluruh, adalah acara makan, acara minum yang diadakan oleh seseorang karena ada sebuah kegembiraan. Tapi di Indonesia tidak cukup seperti itu. Ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ada sholawat Nabi dan seterusnya. Itu kan Islam Nusantara itu kan. Ada ajaran silaturahim, ada ajaran saling maaf-memaafkan. Tapi di sini diadakan acara halal bihalal dengan mengumpulkan banyak orang itu kan Islam Nusantara namanya. Mudik Islam Nusantara. Ini namanya tatbiq amali di syariah. Dalilnya sudah jelas, ya kan? Akan tapi penerapannya bisa berbeda-beda dari tempat ke tempat yang lain. Salah satu contohnya takziah. Di dalam kitab-kitab fikih, takziah itu hanya berlaku sampai 3 hari kan. Kalau setelah 3 hari itu justru makruh hukumnya. Apa alasannya? Karena takziah itu kan dalam rangka menghilangkan rasa dukanya sahibul musibah. Kalau takziah dilakukan setelah itu justru akan melahirkan musibah yang sudah mulai hilang. Tapi orang Madura, orang Jawa takziah sampai 1 bulan, 2 bulan. Bukan tidak melahirkan kesusahan baru, justru mereka merasa bangga kalau ada takziah. Ini kan Islam Nusantara kan. Banyak contohnya itu. Jadi yang pertama adalah asalibud dakwah. Kita kan. Di Indonesia ada macam walimah. Yang pertama walimatul ursi, yang kedua walimatul hamdi, yang ketiga walimatul aqiqah, ada walimatul khitan. Pokoknya walimatul ursi. Ini adalah Islam Nusantara. Ini mungkin. Dari Kiai Afif tadi kelihatan mengenai asalibud dakwah. Yang kedua mengenai dhonniyatus syariah. Yang ketiga mengenai tatbiqus syariah, tatbiq amali lis syariah yang berbeda-beda. Kalau begitu Islam Nusantara lebih banyak bicara pada tataran tahqiqul manaf. Tahqiqul manaf tidak banyak masuk ke dalam bidang takhrijul manaf. Tapi kalau mau diambil bidang takhrijul manaf yang dimasuki oleh Islam Nusantara, Pancasila. Pancasila hasil produksi, hasil pemikiran dari para ulama. Jadi sebagian besar dari Islam Nusantara pada bidang tahqiqul manaf, bukan pada aspek takhrijul manaf. Bagaimana syariat diterapkan. Ada perintah silaturahim, wujud di Indonesia halal bihalal, dan begitu seterusnya. Ini bisa difahami kan?
Kalau begitu Islam Nusantara masuk ke wilayah pada tatbiqus syariahnya al-amali tadi itu, pada adat, pada uruf, istihsan, maslahah mursalah. Min adadinas illa fil haram. Ini sudah bisa disepakati. Kalau mau menambah bunga-bunganya, tapi ini kan prinsipnya sudah disepakati. Mengenai tawassutnya tadi, asalibud dakwahnya, dhanniyatus syariah, at-tatbiq al-amali li syariah. Nah, karena ini pengurus wilayah juga harus menyampaikan ke bawah mengenai Islam Nusantara, Ini pertanyaan. maka juga penting dalam rangka dakwah apa yang dimaksud Islam Turun lagi, Nusantara turun. menurut Nahdlatul Ulama. Sini lagi. Nah, ini kutipan kitabnya mengenai tatbiq amali li syariah, maka fatwa bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Apa perlu dibacakan jawabannya, Mas? Ya, coba mau dibacakan. Ya, nggak apa-apa. Tapi saya kira semuanya sudah punya kan mengenai Islam Nusantara ini. Hanya kalau mau ditambahkan tidak apa-apa. Misalnya teman-teman yang belajar alfiyah nanya, Islam Nusantara ini tarkibnya apa? Tarkib idhofi, isnadi, atau tarkib masji? Hadramaut, Ba'labaka kan tarkib masji. Kalau idhofi, ini mahda apa ghairu mahda? Ini Islam di Nusantara, Islam fi Nusantara, atau Islam bi Nusantara. Kalau Islam bi Nusantara, baknya lil ilsaq bil basta'in abdi wa awid al-siki wa mithlama wa min wa an bihantiki. Jadi biasanya kan didiskusikan di kalangan para santri untuk menghadapi orang-orang yang masih, kenapa sih tidak Islam di Nusantara dan seterusnya. Ini ada jajaran Syuriah, Rais Am juga datang, tapi nanti mungkin gongnya. Ada yang mau menambahkan? Pengurus wilayah, ada Kiai Afifuddin Harisa dari Makassar, Azhariyul Madhab. Silakan Pak Kiai Afif Azhari. Ya kalau udah tok aja, Mas. Jak, harus selesai. Terlalu cepat untuk dirumuskan, untuk memperkaya argumen. Oh ya, sebentar. Ini dari Makassar dulu, terus dari Lampung, Jogja, Palembang. Oke, silakan Makassar dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para guru-guru saya yang saya muliakan, para peserta, para kiai dari seluruh Indonesia. Kalau kita pakai nalar ke-NU-an kita yang kita bina atau kita dapatkan dari pesantren, memang tidak sulit memahami Islam Nusantara. Cuma ketika ini akan disampaikan kepada masyarakat umum, di mana mereka juga mendapatkan masukan-masukan dari sumber-sumber lain, itu terjadi masalah. Ya, saya sering menghadapi hal-hal seperti ini, di mana mereka mempertanyakan bahkan menolak ada Islam baru katanya. Susah memang menjelaskan itu kepada mereka ketika mereka bukan berangkat dari nalar kepesantrenan. Ketika ada yang menentang Islam Nusantara, jawaban yang paling cepat mereka yang bikin bisa diam mereka itu, yang bisa mendiamkan mereka adalah kita hanya berkata bahwa itu Islam yang punya NU. Jadi NU lah, NU yang punya, itu propertinya NU. Jadi Anda tidak usah susah, tidak usah pusing. Kami orang NU lah yang mengamalkan Islam Nusantara. Anda tidak mau, terserah. Anda mau mengamalkan Islam kafah, Islam berkemajuan, terserah. Islam Nusantara, Islam kami, Islam NU. Kenapa pusing gitu? Itu jawaban yang mendiamkan. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah memang Islam Nusantara ini didesain, diciptakan,
dimunculkan untuk kita berlaku internal Nahdiyin atau kita mau lempar keluar ke non Nahdiyin. Ini perlu ada turunan konsep lagi secara mendetail, tafsilia ke bawah-bawah lagi untuk mereka dapatkan kepuasan tentang Islam Nusantara. Yang kedua, ada dua interpretasi yang muncul ketika Islam Nusantara ini mau dipahami atau mau diterapkan tatbikul amal syariah itu di kalangan masyarakat bawah, terutama kami di Sulsel. Ini ributnya ketika wakil gubernur Sulsel itu yang didukung oleh PDIP dan lain. Ini dua kali mengeluarkan edaran wagub tentang persoalan amaliyah. Ketika terjadi gempa di Palu, muncullah edaran merintahkan ataukah menginstruksikan bahwa seluruh amal-amal, seluruh tradisi-tradisi, seluruh kegiatan-kegiatan yang berbau syirik harus ditinggalkan agar azab Allah tidak turun ke kedua kalinya ke Sulsel. Ini dipakai sebagai pemaknaan antagonis kepada Islam Nusantara. Akhirnya mereka melabrak Islam Nusantara bahwa Islam Nusantara lah yang penyebab azab, penyebab gempa. Akhirnya kita yang diserang. Anda yang pelihara penyebab azab. Anda pelihara itu tahlilan, salawatan. Padahal edaran Wagub hanya mengatakan segala amal-amal yang bermuatan syirik. Tapi mereka melabrakkannya, mengantagoniskannya kepada amaliyah Islam Nusantara. Nah, ini saya kira problemnya di situ, Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kiai Afif. Saya kira di Muktamar Jombang kita pernah merumuskan mengenai khasais Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Yang salah satunya adalah la nukaffiru ahadan min ahlil kiblah. Jadi tidak gampang mengkafirkan, tidak gampang mensyirikkan, tidak gampang membid'ahkan. Ya, itu penting itu. Jadi Islam Nusantara tidak gampang untuk takfir kepada pihak lain. Kita kan tidak mengkafirkan Wahabi kan, dan seterusnya. Tapi nanti nggak usah ditanggapi dulu. Sekarang kita pergi jauh, hijrah ke Lampung. Lampung tadi kan? Oke, Lampung. PWNU Lampung. Terima kasih. Kami juga yang dari Lampung tidak jauh beda. Di lapangan yang kami hadapi adalah orang menyatakan bahwa Islam Nusantara itu adalah Islam yang sesat. Termasuk kami alami secara pribadi ketika masih pegang mic, diteriaki takbir dengan perkataan gembong Islam Nusantara sesat gitu. Maka yang kami harapkan dari pertemuan ini adalah bagaimana Islam Nusantara ini bisa lebih diterima secara halus kepada para bagian-bagian bawah yang sudah terjangkit daripada sindrom pemikiran pendek. Jadi sindrom ini